Shalom, jemaat damai yang terkasih. Salam sehat semua, semangat selalu. Suatu hari, ada seorang ayah yang sedang kesal terhadap dua anak laki-laki kembarnya yang sedang bertengkar. Hampir setiap hari mereka selalu ribut. Ada saja masalahnya, yang tidak mau mengalah, yang suka mencari gara-gara, dan lain-lain. Akhirnya si ayah ingin memberi pelajaran kepada mereka karena sudah tidak tahan mendengar keributan tersebut. Dipanggilnya kakak beradik itu. Kepada mereka diberikan sebatang kayu tipis dan disuruhnya untuk mematahkannya. Ternyata dengan mudah mereka dapat mematahkannya. "Wah, gampang banget ayah," kata mereka. Selanjutnya si ayah mengambil lagi beberapa batang kayu tipis lainnya. Disatukan dan diikat. Kakak adik itu saling memandang. Mereka lalu mencoba dengan sekuat tenaga untuk mematahkan satu bundel batang kayu itu yang walaupun terlihat tipis, tapi ternyata setelah disatukan bersama menjadi sangat kuat. Salah satu putra kembar itu berkata kepada sang ayah, "Ayah, kami menyerah. Mana bisa batang-batang itu dipatahkan bersama? Mereka terlalu kuat. Mereka harus dipatahkan satu persatu baru bisa." Sang ayah kembali tersenyum lalu berkata kepada kedua putranya, "Nah, tepat. Seperti itulah kalian anak-anakku. Jika kalian hidup rukun dan saling bersatu, kalian akan kokoh dan kuat. Tapi jika kalian terus saja suka bertengkar karena masalah-masalah kecil, maka kalian akan hancur seperti sebatang kayu yang tipis itu." Ya, kesatuan itu sangat penting sebagai suatu kumpulan kekuatan yang sangat luar biasa. Sering juga kesatuan itu digambarkan bak seperti seikat sapu lidi yang terikat menjadi satu sehingga tidak mudah dipatahkan, tapi malah dapat melakukan banyak hal yang berguna, seperti membersihkan sehektar pekarangan sekalipun, dan lain-lain. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1-4 demikian. "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Bapak, Ibu, Saudara, sehati sepikir di sini berarti punya satu nilai yang sama, yakni aturan main yang sama. Tidak ada perbedaan kaya, miskin, terpelajar atau tidak, suku ini dan suku itu, dan lain sebagainya. Dasar persatuan dari kesehatian, kesepikiran kita adalah kasih dalam Yesus Tuhan. Bahkan Paulus dalam Efesus 4 ayat 3 lebih dalam mengatakan, ada kesatuan roh yang dipelihara bagi anak-anak Tuhan di dalam ibadah dan pelayanan. Maksudnya bahwa tidak ada kesatuan atau persatuan yang lebih kuat lagi karena kita satu Tuhan, satu iman, sehingga harus satu tujuan. Dan di ayat 7 dari Efesus pasal 4 dikatakan, masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Di sini Paulus menjelaskan bahwa dalam kesatuan tersebut Allah telah memberikan kepada masing-masing individu suatu karunia atau talenta, kemampuan yang berbeda dan tentunya akan saling memperkaya dan memperlengkapi dalam kesatuan tersebut. Ini adalah modal yang Allah berikan untuk kesatuan anak-anak Tuhan. Saudara, suatu hari ada percakapan antara mulut, otak, perut, dan jantung. Kata otak kepada mulut, "Aku itu lebih berharga dari kamu karena aku yang lebih dibutuhkan. Kalau tidak ada aku, kamu tidak dapat berbicara apa-apa."
Si mulut membalas dengan mengatakan, sama saja. Kalau tidak ada aku, kamu juga tidak berguna. Karena aku yang paling dibutuhkan saat berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian datanglah si perut. Dan dia berkata, yang paling penting itu aku. Karena tanpa aku, kalian tidak dapat berpikir dan berbicara. Selanjutnya datang pula si jantung. Tunggu dulu. Tanpa aku, kalian semua mati dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ilustrasi di atas memperlihatkan bahwa kesatuan antara anggota tubuh itu sangatlah penting. Apa jadinya jika salah satu anggota tubuh itu tidak berfungsi? Tentu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu, anggota tubuh tidak sebaiknya untuk saling merendahkan. Anggota tubuh itu sama seperti anggota jemaat yang dipersatukan oleh tubuh Kristus. Jadi, sebaiknya saling bekerja samalah untuk menjalankan fungsi masing-masing sebagai anggota Kristus, bukan saling menjatuhkan atau membanggakan dirinya. Seperti dalam firman Tuhan di 1 Korintus 12 ayat 12-18, karena itu sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Di ayat 15, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu bayangkan, jika dalam satu komunitas semua anggotanya suka berbicara, tidak ada yang bersifat pendiam atau tenang, lalu siapa yang akan mendengarkan? Semua akan jadi ramai dan kacau pastinya. Kita diciptakan Tuhan sebagai manusia yang memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Hargailah setiap perbedaan dan tumbuhkanlah rasa saling mengasihi antar sesama. Ketika tanganmu terluka, apa kamu akan memotong dan melepaskannya dari tubuhmu karena merasa dia merepotkan? Tentu tidak, bukan? Sebaliknya, kamu akan merawat sampai luka itu sembuh dan tanganmu kembali bisa berfungsi dengan baik. Dalam gereja, kita harus saling merawat, menyuplai dan memperhatikan. Hilangkan sakit hati, kepahitan, dan segala yang negatif terhadap anggota tubuh Kristus yang lain. Maka persatuan pasti akan terjadi. Inilah yang Tuhan kehendaki di atas tubuhnya. Ingatlah, Allah membenci perpecahan yang merusak persatuan. Dia ingin anak-anaknya berhimpun dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mari kita mulai bersatu, meraih mimpi, visi dan misi bersama di dalam pelayanan sebagai jemaat untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pimpin dan mampukan kami untuk dapat hidup di dalam persekutuan dan relasi yang harmonis. Damai dengan Allah dan dengan sesama. Firman-Mu berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.